Kira-kira IKN ini sebetulnya ini warisan atau justru musibah nih untuk Pak Prabowo? Ibu kota Jakarta ini kan tidak mampu menampung beban sebagai ibu kota untuk masa depan. Sebetulnya Pak Prabowo ini ya tidak ingin mematikan IKN sebetulnya. Cuma bisa dibilang bahwa ingin mematikan bayangan Pak Jokowi terkait IKN aja. Seberapa penting pembangunan IKN bagi masa depan Indonesia? Nah, sebanyak 58,3% masyarakat bilang ini sangat penting atau cukup penting. Sebenarnya yang ditunggu-tunggu sekarang ini adalah kepres pemindahan ibu kota itu. Nah, nampaknya Prabowo sengaja mengulur itu karena kan dia pandangannya realistis. Selamat berjumpa kembali dengan kami Suara Angka Podcast LSI DNIJA. Masih bersama kami 3 peneliti senior di LSI DNIJA. Saya sendiri Ade Bondon sebagai host dan juga ditemani dengan teman saya Bro Aji Alfarabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini yang paling spesial. Biasanya Bro Ardian Sopa ya. Bro Ardian Sopa lagi berhalangan. Sekarang saya ditemani oleh Pak Sunarto Cipto Harjono. Canarto. Canarto. Waalaikumsalam. Biasa dipanggil apa Pak? Canarto ya. Ini peneliti senior ya di LSI. Oke. Ini karena masih dalam 17 Agustus, jadi kita ucapkan dulu Dirgahayu untuk Indonesia, semoga berdaulat, adil makmur, masyarakatnya sejahtera. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk kalian yang suka dengan acara ini, silakan di like, di share, kemudian juga di subscribe. Oke, Bro Aji dan juga Cak Narto, kali ini masih bertepatan dengan 17 Agustus. Jadi kita mau bahas soal IKN. Ya. Seolah-olah yang terlupakan nih IKN ini. Nah, IKN ini kan dibangun, diinisiasi mungkin ya, dibangun dan diinisiasi oleh Pak Jokowi ya, Presiden ke-7. Kemudian sekarang pemerintahan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah, ini menurut pertama saya tanya dulu nih untuk Canarto dan juga Bro Aji. Kira-kira IKN ini sebetulnya ini warisan atau justru musibah nih untuk Pak Prabowo dari masa pemerintahannya Pak Jokowi ke masa pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, kira-kira menurut Luji sama Cak Narto, ini kira-kira menurut Pak Prabowo ini, menurut kalian ini hadiah atau beban nih untuk Pak Prabowo? Mungkin lu duluan, Ji. Iya, ini menarik ya. Karena IKN ini kan isu lama. Isu lama sejak pertama diinisiasi ya. Ini kan memang memicu juga kontroversi sebetulnya ya. Karena ada juga pandangan yang menyampaikan atau menyatakan bahwa buat apa kita harus membangun ibu kota baru. Betul. Ya. Ada prioritas yang lain. Tapi oke lah bahwa itu sudah menjadi salah satu proyek strategis nasional yang ditetapkan pemerintah. Perdebatannya udah selesai. Ya, akhirnya dibangun ya. Akhirnya dibangun. Infonya sudah mencapai 68% ya, di tahap pertama pembangunan IKN di Kalimantan Timur ya. Dan tentu pasca selesai pemerintahan Pak Jokowi, ini kan muncul pertanyaan penting ya. Ini sudah dibahas di banyak oleh publik ya, termasuk kita hari ini, bahwa seperti apa kelanjutan dari IKN ini. Betul. Ya. Karena apakah presiden yang baru ini akan sama semangatnya, sama energinya dengan presiden sebelumnya, membangun ya, menjadikan IKN ini sebagai proyek mercusuar yang harus diprioritaskan anggarannya untuk dibangun, atau seperti apa. Betul. Ya. Karena kita lihat sinyal-sinyalnya itu yang kemudian menjadi pertanyaan publik kan. Terutama yang paling jelas adalah mengapa kemudian 17 Agustus kali ini itu dilaksanakan di Jakarta bukan di ibu kota baru. Betul. Ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa sinyal atau simbolik yang kemudian muncul pasca pemerintahan Pak Prabowo, memang satu hal yang tidak bisa kita abaikan kalau kemudian muncul pertanyaan publik. Ini jangan-jangan ada semangat yang berbeda dari pemerintahan baru terkait dengan IKN. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau ditanya apakah ini hadiah atau atau beban bagi pemerintah saat ini, ya bisa dibilang sebetulnya
ini hadiah sekaligus beban juga bagi pemerintahan Prabowo ya. Kalau kita lihat bahwa ini diartikan sebagai hadiah karena pemerintahan Prabowo mewarisi satu proyek nasional yang sudah dibangun separuhnya kan. Tapi baru tahap 1. Ya, tahap 1. Ya. Istana yang dibangun. Istana. Yang paling penting ya, simbol yang paling kuat yang dibangun kan istana yang katanya lembaga bangunan untuk legislatif belum ya, yudikatif juga belum dibangun. Udah puluhan triliun juga. Iya. 89 triliun kalau nggak salah ya. Hampir 100 ya. Iya, jadi mengapa ini menjadi hadiah ya, satu tadi bahwa ini sudah dibangun, sudah dimulai, sudah dibangun ya. Karena isu pemindahan ibu kota ini kan bukan isu baru, isu lama sebetulnya. Sejak zaman Bung Karno ya, waktu itu ya, mau ingin pindahkan ke Kalimantan ya. Tapi baru direalisasi pada masa Pak Jokowi ya. Walaupun tadi kita bahas masih ada kontroversi ya. Tapi karena sudah dibangun, ini menjadi hadiah bagi pemerintahan baru, kan tinggal dilanjutkan ya. Artinya kalau ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan sampai selesai, ini kan bisa menjadi legasi bersama sebetulnya ya, bukan hanya menjadi legasi Pak Jokowi, bisa menjadi legasi bersama bahwa di masa Pak Prabowo proyek ini dituntaskan ya. Tapi justru sebaliknya ini bisa menjadi beban ya, karena kalau ini tidak tuntas pada masa pemerintahan Pak Prabowo, maka ini akan dikenang juga bahwa di masa pemerintahan Prabowo ya, proyek nasional, strategis nasional, pemindahan ibu kota itu mangkrak di zaman pemerintahan Pak Prabowo. Nah, jadi ini menjadi beban. Mengapa beban? Karena kita lihat dilema anggaran sebetulnya ya. Karena sejak awal sebetulnya kan IKN ini salah satu narasi yang dibangun bahwa ini dibangun tidak hanya menggunakan anggaran APBN, tapi diusahakan untuk ada sumber pengelolaan anggaran yang lain. Ada swasta dari swasta dan lain-lain ya. Nah, apalagi sekarang masa pemerintahan Pak Prabowo yang sejak awal memang tema besarnya adalah mengatasi kebocoran ya, efisiensi dan lain-lain ya. Ini gimana kemudian menghadapi tuntutan untuk penyelesaian, bukan tuntutan ya. Artinya ada kebutuhan untuk menyelesaikan program IKN ya dengan anggaran yang sangat besar. Totalnya kalau nggak salah kan 400 triliun ya. Anggaran untuk IKN. Bayangkan kalau semuanya di alokasi dari APBN ya. Kita tahu MBG, program makan bergizi gratis, itu saja kurang lebih hanya 300 miliar, 400 miliar dengan total penerima kurang lebih sekitar 80 juta penerima manfaat ya. Jadi dibenturkan dengan program-program yang prioritas. Jadi ini bisa dilihat sebagai hadiah tapi sekaligus beban bagi pemerintahan Pak Prabowo. Oke. Kalau menurut pandangan Cak Narto gimana? Apa setuju juga nih? Ini hadiah juga tapi juga musibah juga gitu untuk pemerintahan Prabowo. Ya, tergantung kacamata pandangnya ya. Oke. Kalau menurut Cak Narto pakai kacamata apa nih? Ya, IKN kan udah diinisiasi lama ya. Dan pada zaman Jokowi sudah memulai itu karena itu sudah dirancang sejak zaman Bung Karno. Jadi sesuai dengan rencana awal ibu kota Jakarta ini kan tidak mampu menampung beban sebagai ibu kota untuk masa depan karena ada beberapa hal. Pertama, kepadatan penduduk, kemudian ada bencana ekologis di masa yang akan datang. Misalnya penurunan tanah itu di Jakarta itu rata-rata 18 sampai 25 cm per tahun. Jadi bayangkan 50 tahun yang akan datang, air laut itu akan lebih tinggi dari muka tanah. Kemudian Jakarta ini kan dibangun pada zaman Belanda, itu kan posisinya bekas rawa-rawa. Bayangkan ada 16 aliran sungai dari hulu mengalir ke Jakarta dan membentuk satu cekungan. Dari Bogor itu ya? Iya, dari Bogor. Nah, bencana ekologis ini secara teknologi akan susah dihindari karena itu terjadi secara alamiah. Dan harus ada solusi di masa yang akan datang kalau kita tidak mau tenggelam. Maka IKN adalah satu solusinya. Jadi selain bencana ekologi, Jakarta ini sebagai kota yang lama juga ada bencana yang lain, misalnya soal polusi. Jakarta pernah dianugerahi sebagai kota terburuk untuk polusi sedunia. Salah satu penyumbang polusi itu adalah transportasi, kemudian yang lain adalah PLTU. Di DKI ini ada 16 PLTU sekeliling DKI. Jadi betapa buruknya kualitas udara itu. Nah, kemudian pada zaman Jokowi mencanangkan visi 2050
di mana tahapan-tahapan IKN itu pada puncaknya akan selesai dibangun pada tahun 2045. Nah, dari situ kemudian mencanangkan IKN sebagai kota masa depan, kota yang smart city, smart forest, dan intinya sustainable lah gitu. Jadi mengatasi bencana ekologis yang akan datang. Jadi saya pikir karena itu sudah rancangan lama, ya mau tidak mau pemerintahan yang sekarang ini harus berani melanjutkan. Karena setiap program besar pasti ada pro dan kontra. Tetapi program besar itu mustahil terwujud kalau tidak ada kemauan politik yang besar. Politik will itu, Pak, ya. Ya. Nah, permasalahannya kan itu tadi Bro Aji sudah bilang ini menyangkut prioritas terutama dari anggaran. Ya memang bagi Prabowo ini akan menjadi beban yang cukup berat ya. Pertama karena skala prioritas. Ya kita tahu janji-janji kampanye di masa kampanye Prabowo itu salah satunya MBG. MBG itu akan memakan budget yang sangat besar, sekitar 300 triliun lebih ya, MBG. Kemudian ada lagi Koperasi Merah Putih, itu juga triliunan. Nah yang nggak kalah besarnya lagi, ada rencana proyek raksasa, yaitu Giant Sea Wall, yang dibangun dari Banten sampai Gresik, sepanjang 500 km. Itu berapa biayanya? 1.300 triliun. Itu berapa kali lipat IKN? Jadi ini menyangkut skala prioritas. Nah, dalam ekonomi ada dikenal sebagai trade-off. Trade-off itu ketika kita mengutamakan satu program prioritas, maka program yang lain terabaikan. Nah, nampaknya kalau saya melihat Prabowo ini bermain di wilayah realistis gitu. Artinya ketika program-program yang lain memakan biaya yang cukup besar, maka ya ada semacam buying time lah. Buying time. Jadi program ini tetap berlanjut, tetapi bukan menjadi skala prioritas. Berarti ini Prabowo maju kena mundur kena soal ini. Iya, karena tadi yang disampaikan Cak Narto tadi ya, bahwa kalau kita lihat dari sisi visibility tadinya ya, terkait soal kelayakan ibu kota yang lama ya Jakarta ya, soal masalah-masalah kemacetan, masalah daya tampung dan lain-lain ya, kebutuhan untuk ibu kota baru kan di sana ya. Nah, tapi secara umum kalau kita lihat public policy ya, soal public policy ini kan juga terkait dengan dukungan publik secara luas. Bagaimana kemudian publik mempersepsikan program-program ini, termasuk program nasional. Jadi kalau kita lihat dari sisi trade-off tadi yang disampaikan Cak Narto ya, inilah persoalannya ya, bahwa ada kekhawatiran publik, ada terjadi trade-off ya. Ketika kemudian program-program nasional yang sifatnya strategis dan jangka panjang itu menjadi prioritas pemerintah seperti IKN, ini takutnya mengorbankan program prioritas yang sifatnya jangka pendek yang langsung dirasakan oleh masyarakat ya. Nah, kalau kita lihat simpel saja sebetulnya ya, karena tentunya sebagai seorang presiden Pak Prabowo ketika kampanye kan punya beberapa janji politik ya. Dan janji kampanye dari Pak Prabowo dan Gibran saat Pilpres kemarin ini kan memang banyak program populis yang membutuhkan anggaran begitu besar ya. Nah, sekarang persoalannya kalau kemudian ya, kalau kita lihat ya, sejak awal Pak Prabowo kemudian tetap memprioritaskan program yang sebetulnya bukan merupakan programnya Pak Prabowo ya, tapi program presiden sebelumnya. Maka program-program yang populis ini kan bisa terabaikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat secara, ini kan periode pertama Pak Prabowo ya. Ya. Kalau kita lihat pasti Pak Prabowo akan memprioritaskan program-program yang punya dampak elektoral lebih langsung. Ya, lebih jelas gitu ya. Karena program IKN ini kan jangka panjang, belum bisa dirasakan dalam jangka pendek nih. Ya, dalam 5 tahun. Ya. Kalau biasanya presiden di periode kedua mungkin lebih leluasa. Dia kan harus meninggalkan legacy. Ya, itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan. Ketika di periode kedua kemudian digenjot. Ya, tema utama pemerintahan di masa Pak Jokowi periode kedua adalah tentang IKN. Ya, dia meninggalkan legacy yang besar yang bisa dikenang dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, kalau kemudian Pak Prabowo yang baru masuk di periode pertama memprioritaskan program yang pertama, bukan program beliau kan, tapi program presiden sebelumnya. Kemudian yang kedua, mengabaikan program-program yang merupakan janji kampanyenya, yang juga punya return elektoral yang lebih jelas, ya, misalnya MBG, ya.
kemudian koperasi merah putih, ya, sekolah rakyat, program populis, secara elektoral juga punya dampak elektoral yang kuat, ya. Maka ini secara politik juga merupakan langkah yang kurang bijak juga sebagai seorang pemimpin politik. Jadi ini wajar saja sebetulnya ketika saat ini. Jadi kalau kita lihat dari kasus IKN ini ya, secara singkat kita bisa katakan sebetulnya bahwa sebetulnya Pak Prabowo ini ya tidak ingin mematikan IKN sebetulnya. Cuma bisa dibilang bahwa ingin mematikan bayangan Pak Jokowi terkait IKN aja. Oke. Nanti ada segmen itu kita bahas. Sekarang gini, kita lihat dulu persepsi masyarakat nih. Karena kita kan suara AK ya. Jadi memang harus kita lihat dulu pendapat masyarakat berdasarkan survei mengenai IKN nih. Nah, di survei kemarin kita di bulan Juni itu ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan ke responden ya. Pertama ini soal pembangunan IKN. Pertanyaannya ini menurut Ibu Bapak, mungkin nanti bisa ditampilkan juga datanya. Seberapa penting pembangunan IKN bagi masa depan Indonesia? Nah, sebanyak 58,3% masyarakat bilang ini sangat penting atau cukup penting dengan berbagai alasan tadi mungkin Cak Narto sebutkan ya. Kemudian yang menjawab kurang penting atau tidak penting sama sekali itu sebesar 36,4%. Nah, kemudian kalau kita tanya yang mendukung kelanjutan proyek pembangunan IKN oleh pemerintahan baru setelah Jokowi ini di pemerintahannya Pak Prabowo, yang menjawab sangat mendukung atau cukup mendukung untuk kelanjutan proyek ini sebesar 64,5%. Ini banyak juga nih. Kemudian yang kurang mendukung atau tidak mendukung sama sekali sebanyak 30,8%. Nah, tapi yang menarik kalau kita tanya kekhawatiran pembangunan IKN ini akan mengurangi anggaran untuk sektor penting ya tadi tuh. Misalnya yang berdampak sama masyarakat. Ini yang menjawab sangat khawatir juga dan cukup khawatir tinggi nih, 57,5%. Yang menjawab tidak terlalu khawatir atau tidak khawatir sama sekali sebesar 30,2%. Nah, jadi memang masalahnya ini di soal anggaran. Bahkan waktu pemilihan gubernur kemarin di DKI, kita juga coba tanyakan mengenai persepsi masyarakat DKI ya. Nah, kan di DKI juga punya dampak langsung ya, karena kan wilayahnya yang akan dipindahkan bukan menjadi wilayah bukan menjadi wilayah ibu kota lagi. Itu yang menolak cukup tinggi 66,6%. Menolak pemindahan. Kemudian yang setuju itu sekitar 30%. Nah, kalau kita tanya lagi alasan menolak itu 30% sama itu 30% bilang bahwa DKI ini masih bisa menampung sebagai ibu kota, tapi 30% juga menyatakan itu pemborosan anggaran. Nah, berarti memang masyarakat ini sebetulnya mayoritas mendukung. Tapi masalahnya ini kan di anggaran. Mereka khawatir kalau anggaran ini yang tadi Bro Haji bilang sektor-sektor real nanti terabaikan, kemudian istilah Cak Narto ada trade off. Nah, ini kan jadi masalah nih. Nah, menurut Cak Narto sama Luji, dengan dukungan masyarakat sebesar ini apakah Prabowo tetap aja lanjutkan? Tapi catatannya memang bukan menggunakan APBN. Nah, menurut Cak Narto gimana tuh? Ya, menurut saya karena saya melihat betul Prabowo ini orang yang sangat realistis. Kalau melanjutkan dengan tahapan-tahapan yang sudah digariskan, jadi ada 5 tahapan di pembangunan IKN ya. Sekarang kita udah masuk ke tahapan kedua. Nampaknya terkait soal anggaran itu akan sangat berat. Sebetulnya problem utama pertama kali itu adalah karena ada bencana pandemi. Jadi karena kalau nggak ada pandemi, anggaran itu tidak tersedot sedemikian hingga. Jadi menurut Sri Mulyani, pandemi itu biaya untuk mengatasi pandemi itu 3 kali lipat budget untuk membangun IKN. Jadi sudah tersedot ke pandemi. Berikutnya kemudian setelah itu kan dilakukan efisiensi besar-besaran untuk melihat mana yang prioritas dan tidak prioritas. Yaitu kemudian meninjau kembali anggaran-anggaran yang dipakai. Maka menurut saya supaya efek yang diemban oleh Prabowo itu tidak terlalu berat, maka yang paling realistis adalah rescheduling terkait dengan anggaran. Karena kalau memaksakan tetap dengan schedule di awal itu sangat berat karena anggarannya menyita cukup besar. Jadi dilanjutkan tapi pelan-pelan saja gitu ya. Pelan-pelan Pak Supir gitu ya. Nggak langsung diselesaikan. Oke. Menurut Ji gimana Ji? Iya, kalau kita lihat angka survei ya, kita mulai data ini kan yang Bro sampaikan tadi ya, bahwa sebetulnya pemerintah ya, baik pemerintah sebelumnya Pak Jokowi maupun pemerintah saat ini Pak Prabowo, ini punya baseline dukungan yang kuat. Ya. Bahwa
58,3%. Ya, publik kita menyatakan bahwa pembangunan IKN itu penting bagi masa depan bangsa ini. Ya, artinya bahwa ada support secara luas oleh publik. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat angka yang ingin program ini dilanjutkan, IKN dilanjutkan, ini angkanya malah lebih tinggi lagi, 64,5%. Ya. Artinya apa? Bahwa ada semangat yang sama ya di publik secara mayoritas. Ya, walaupun kalau kita lihat secara per wilayah mungkin ada yang berbeda ya. Misalnya tadi DKI, kasus DKI, ya ini wajar karena ibu kota ya, daerah ibu kota ketika dipindahkan maka ya status ibu kotanya menjadi hilang ya. Nah, tapi secara umum kita lihat baseline-nya sama ya, dukungannya cukup kuat. Nah, tapi memang yang menjadi catatan di sini adalah 30,8% itu menyatakan tidak mendukung IKN dilanjutkan, atau kurang lebih 36,4% menyatakan bahwa program IKN ini tidak penting. Cukup besar ya 30% itu ya. Artinya secara kalau kita belajar dari pengalaman opini publik, angka persentasi di atas 1/3 ya dari populasi, ini angka yang tinggi ya. Bahwa ada kelompok masyarakat kita secara cukup besar jumlahnya ya, di atas 1/3 kan ini ya, 30 sekian persen ini. Inilah masyarakat yang skeptis terhadap pembangunan IKN. Ya. Nah, kalau kita tambahkan lagi data yang tadi, bahkan soal apakah khawatir atau tidak, kemudian anggaran IKN ini bisa menyedot anggaran prioritas yang lain, justru angkanya kan makin besar. 57,5%. Ini artinya bahwa di sebagian populasi kita, mereka yang menyatakan bahwa IKN itu penting, mereka yang menyatakan bahwa IKN harus dilanjutkan, ya, ada sebagian pendukung IKN ini ya yang juga concern terhadap isu anggaran ya. Artinya mereka memberikan dukungan terhadap kelanjutan IKN tapi dengan syarat. Syaratnya adalah jangan sampai kemudian anggaran ini ya menjadi beban sehingga mengorbankan anggaran yang lain ya. Nah, kalau kita lihat dari data ini berarti kan ini perlu menjadi satu atensi pemerintah ya. Kalau kemudian dalam pelaksanaan kelanjutan IKN ini akhirnya mengganggu porsi anggaran untuk program-program prioritas yang lain, maka bisa saja mereka yang awalnya mendukung ini ya bisa lari ya? menjadi kelompok masyarakat yang menolak ya, karena concern mereka adalah soal anggaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita bicara politik anggaran ya, memang betul bahwa ini butuh political will dari pemerintah ya. Tapi kan kita nggak bisa lepas bahwa masing-masing presiden itu punya skala prioritas ya terkait kebijakannya maupun pasti ada kalkulasi politiknya kan. Sekali lagi yang tadi kita diskusi ya bahwa ketika misalnya ya kembali tadi kita bahas soal acara 17-an tadi ya. Ketika ini tidak dilaksanakan di IKN kemudian dilaksanakan di ibu kota di Jakarta ya, di Jakarta, ini artinya kan sejak awal Prabowo ingin melepas itu kan. Jangan sampai kemudian sejak awal terlalu kuat kesannya bahwa pemerintahan yang baru ini hanya ingin melanjutkan program dari pemerintahan sebelumnya. Padahal memang ada janji-janji kampanye yang harus ditunaikan. Kemudian ada program-program prioritas yang memang menjadi program prioritas dari pemerintahan saat ini. Ya, memang situ kan tantangannya. Kalau nggak salah dulu kan janjinya itu pembangunan bukan cuma berasal dari APBN kan, tapi memang pemerintah ini kan meyakinkan bahwa akan ada investor-investor bahkan porsi APBN itu minim 19%. Ya, tapi kan kenyataannya sekarang 89 triliun ya. 89 triliun dan itu hampir melampaui porsi yang 19% itu. Betul. Karena kan memang meskipun disanggah oleh pemerintah dan lain-lain kan memang investor belum ada yang masuk di IKN. Oke, yang menarik juga dari temuan survei kita itu kalau kita setback kemarin di pemilihan presiden kemarin, itu kan kandidat yang menolak IKN itu cuma pasangan Pak Anies ya. Yang Pak Prabowo dan juga Ganjar kan lebih pro untuk melanjutkan ya. Nah, ini menarik kita lihat kalau kita breakdown datanya dari mereka yang setuju pembangunan IKN, ini justru pemilih Anies ini dengan base-nya 10% itu responden kita sebanyak 51% menyatakan sangat penting atau cukup penting. Jadi memang ini pemilihnya agak beda nih sama program capres yang kemarin didukung itu.
Kemudian yang menjawab kurang penting atau tidak penting itu sebesar 48,3. Nah, justru pemilihnya Pak Ganjar yang menjawab bahwa pembangunan IKN itu kurang penting atau tidak penting itu lebih besar. Sebanyak 50% menjawab tidak penting, yang menjawab sangat penting cukup penting sebesar 46,9%. Ya kalau pemilihnya Pak Prabowo pasti mayoritas mendukung ya yang pembangunan IKN ini sangat penting sebesar 62,2%. Kemudian yang menjawab kurang penting hanya sekitar 30%. Nah, begitu juga dengan isu keberlanjutan pembangunan IKN. Pemilih Pak Anies waktu pemilu lalu itu menjawab sangat mendukung itu sebesar 56,8%. Yang menjawab kurang mendukung itu sebesar 40,5%. Kemudian pemilih Pak Ganjar yang menjawab sangat mendukung kelanjutan pembangunan IKN 59,4%, yang kurang mendukung hanya 34%. Nah, kemudian pemilih Pak Prabowo ini memang mayoritas mendukung keberlanjutan sebesar 67% dan juga 28,8% yang menjawab kurang mendukung. Nah, kira-kira fenomena apa yang terjadi ini? Ternyata pemilih capres yang lalu juga yang jelas-jelas capresnya menolak itu justru malah mendukung dan pembangunan IKN dan juga kelanjutan dari pembangunan IKN ini. Menurut lu gimana, Ji? Ya, ini kalau kita lihat data ya, sebetulnya mayoritas pemilih semua capres itu kan rata-rata mendukung sebetulnya atau menganggap bahwa program IKN ini penting. Ya. Artinya sudah sampai pada, walaupun kita lihat tadi bahwa secara agregat ada 30% yang skeptis atau menolak dilanjutkan ya. Itu artinya bahwa walaupun program ini punya baseline dukungan yang mayoritas publik kita, tapi ini belum menjadi konsensus nasional ya. Belum menjadi satu kesepahaman secara nasional bahwa pemindahan ibu kota ini adalah satu program yang penting ya. Nah, begitupun kalau kita breakdown di pemilih capres ya. Di pemilih capres juga sama ya. Tapi kalau kita lihat memang angka misalnya di Anies yang menyatakan bahwa sangat penting itu di 51%. Tapi yang menyatakan kurang penting kan 48. Jadi selisihnya sebetulnya nggak terlalu jauh gitu ya. Gitupun Pak Ganjar ya, selisih 46-50. Yang jauh memang di pemilih Pak Prabowo 62-33. Mengapa demikian? Ya selain tadi bahwa karena mereka melihat ini kan kalkulasi rasional saja sebetulnya ya. Kalau kita lihat kalau kita lihat alasan mengapa kemudian mereka yang menganggap bahwa IKN penting maupun mereka yang mendukung kelanjutan program pembangunan IKN itu kan salah satu alasan terbesar. Ini kan kalkulasi alasan yang rasional bahwa harus ada pemerataan ekonomi di luar Jawa, antara Jawa dan luar Jawa ya. Kemudian penilaian mereka bahwa kepadatan penduduk ya, daya tampung dan lain-lain Jakarta itu memang harus diatasi ya. Nah, itu kan kalkulasi yang rasional. Dan pemilih ya termasuk pemilih Pak Anies kan sebetulnya pemilih yang rasional juga datang dari pemilih rasional. Jadi banyak yang menilai seperti itu bahwa ini sebetulnya kalkulasi yang rasional saja pemindahan ibu kota. Yang kedua adalah ya ini kan IKN sudah berjalan ya. Anggaran sudah dikeluarkan 89 triliun. Besar itu. Negara menyiapkan atau mengeluarkan anggaran untuk program ini ya. Kalau kemudian ini stuck tidak dilanjutkan, ini kan menjadi problem baru juga. Betul. Ya. Artinya masyarakat secara umum juga menilai kalau kemudian ada program besar dari pemerintahan sebelumnya kemudian tidak dilanjutkan oleh pemerintahan setelahnya, ini kan menjadi satu presiden yang buruk ya, bahwa ada kebijakan negara yang tidak berkelanjutan siapapun presidennya ya, sehingga memang dukungan itu dasarnya itu. Tapi concern utama kalau kita bicara soal pertempuran utama ya, daerah kontroversi yang paling menjadi bahan perdebatan adalah soal anggaran saja sebetulnya. Bagaimana kemudian pemerintah bisa meyakinkan publik secara luas bahwa pembangunan kelanjutan IKN ini tidak kemudian mengurangi anggaran pada sektor-sektor prioritas yang lain. Yang kedua, pembangunan ini juga tidak membebani APBN. Ya. Karena mereka berharap bahwa ada skema anggaran yang lain. Menurut Canarto gimana? Fenomena ada pendukung capres kemarin yang mayoritas ternyata mendukung ini pembangunan dan juga kelanjutan. Ya, menurut saya ada dua hal ya. Pertama, konstituen Anies itu kalau dilihat dari latar belakangnya kan antara PKS sama PKB yang kemarin itu. Nah, yang sekarang ini kan tergabung dalam koalisi Prabowo, koalisi Merah Putih. Jadi ada dinamika pendukung. Nah, dari situ angkanya ada sedikit perubahan. Kemudian dilihat dari segmen konstituennya, pemilih Anies itu
lebih terdidik daripada segmen pemilih Ganjar yang rata-rata wong cilik ya. Jadi rasionalitasnya lebih bermain. Saya pikir dari dua kacamata itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap IKN dari pemilih Anies itu sedikit lebih besar daripada yang sebelumnya. Oke. Tadi kalau Canarto ini kan udah bilang bahwa ini Prabowo ini kayaknya akan melanjutkan IKN nih, tapi pelan-pelan gitu ya. Nah, di tengah isu efisiensi, karena kan kalau kita lihat semua teriak efisiensi, efisiensi Pak Prabowo ya, karena itu tadi yang tadi disinggung bahwa Pak Prabowo juga punya program-program mercusuar ya, seperti MBG, kemudian juga Koperasi Merah Putih dan lain-lain. Tapi menurut Tuji ini kira-kira Prabowo ini lanjut apa enggak nih? Kalau Canarto kan tadi bilang lanjut tapi pelan-pelan nih. Nah, kalau menurut lu kira-kira lanjut nggak nih? Ya lanjut tapi bersyarat. Lanjut tapi bersyarat. Ya ini ibarat kalau di jalan ya program IKN, pembangunan IKN ini diparkir dulu nih di jalur lambat nih. Parkir dulu ya. Tapi di jalur cepat ini ada MBG, ada Danantara, ada sekolah rakyat ya. Jadi sama-sama pasti jalan, tapi satu jalur lambat, satu jalur cepat kan bedanya itu ya. Karena sekali lagi bahwa public policy itu kan bukan hanya hitungan teknis ya, kebijakan publik, tapi sebagai seorang presiden, seorang pemimpin politik pasti kan ada kalkulasi politiknya ya. Bahwa sekali lagi mungkin ya ini dugaan kita bahwa Pak Prabowo pun tidak mungkin melepas tanggung jawab untuk melanjutkan program IKN karena program ini sudah terlanjur menjadi proyek strategis nasional ya. Dan sudah tapi yang mungkin ya? bisa dilakukan Pak Prabowo adalah bagaimana kemudian melakukan kelanjutan proyek IKN dengan caranya sendiri, cara Pak Prabowo. Jadi ini IKN versi Prabowo ya. Jadi kalau IKN versi Jokowi, Pak Jokowi ini kan program yang mercusuar ya. Program yang diprioritaskan cepat ya. Legasinya harus cepat terlihat. Tapi untuk versi Pak Prabowo ya ini program yang mungkin lebih efisien ya. Bagi Pak Prabowo adalah bagaimana kemudian tetap mempertahankan program ini bisa tetap berjalan, minimal tidak mati ya program pembangunan di IKN. Tapi mungkin bisa diformat ulang karena anggaran masih digunakan untuk prioritas yang lain ya. Mungkin saja ya di periode kedua ya, dugaan saya misalnya di periode pertama ini mungkin dalam posisi hanya membuat IKN ini tetap berjalan ya tanpa ada prioritas yang terlalu besar untuk anggaran terkait dengan kelanjutan pembangunan IKN. Tapi mungkin di periode kedua bisa saja Pak Prabowo membuat satu rebranding sendiri ya terhadap program IKN ya, karena ya setelah 5 tahun kemudian tidak berjalan ya, ketika misalnya di periode kedua Pak Prabowo terpilih lagi ya, kemudian membuat satu ya rebranding yang lebih pasti tentang IKN ya, sehingga ketika program ini berjalan ya tidak lagi hanya dilihat sebagai kelanjutan dari program Pak Jokowi, tapi ada modifikasi Pak Prabowo di situ sehingga ya legasinya ini juga bukan hanya legasi Pak Jokowi tapi ini menjadi legasinya Pak Prabowo. Setuju, Cak? Iya, sepakat. Sepakat ya. Jadi karena ini udah merupakan amanah undang-undang ya, karena kan, undang-undang itu ya, karena undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang IKN itu yang udah diteken oleh DPR, mau tidak mau dijalankan. Sebenarnya yang ditunggu-tunggu sekarang ini adalah kepres pemindahan ibu kota itu. Nah, nampaknya Prabowo sengaja mengulur itu karena kan dia pandangannya realistis. Sekarang berarti ibu kota masih di Jakarta kalau sebelum kepres itu ditandatangani, maka belum bisa dieksekusi pemindahan itu. Jadi baru undang-undang. Undang-undang itu kan payung hukum, tapi dia butuh perangkat lain yang mengeksekusi berjalannya undang-undang itu, yaitu kepres. Ya, kenapa yang nggak keluar-keluar tuh Pak kira-kira? Ya kalau melihat dari narasi resminya ya, itu karena infrastruktur dasarnya belum terbangun. Karena Prabowo mensyaratkan ya paling enggak trias politika itu udah ada semua gitu. Sekarang baru eksekutif. Nah, jadi nanti yang belum ada parlemen sama yudikatif. Nah, tapi kan ini tadi udah disinggung ya. Upacara kemerdekaan kan terakhir kemarin di IKN tuh. 2024 ya. Agustus kemarin, 17 Agustus Pak Jokowi bikin upacara kemerdekaan di sana. Nah, kalau sekarang di istana. Ini apa bukan sinyal
sebenarnya Prabowo nggak mau nih lanjutin IKN ini, Pak. Iya, itu sinyal kuat bahwa IKN bukan lagi prioritas. Itu sinyal kuat. Bukan berarti mau stop berarti. Iya, enggak stop. Karena narasi-narasi resmi yang dibangun oleh orang-orang dekat Prabowo sendiri mengatakan bahwa tetap akan jalan. Baik yang misalnya kita kutip aja dari Dasko, kemudian dari AHY itu Setnek semua mengatakan gitu ya. bahwa Setnek juga mengatakan bahwa IKN tetap berlanjut sesuai dengan jadwal. Oke. Ya, memang kalau kita lihat tadi simbolisasi tadi ya, ini kan rame ini karena upacaranya kan di Jakarta ya, bukan di sana. Ya, tapi kalau kita flashback ya, di tahun 2024 ketika 17 Agustus yang terakhir masa pemerintahan Pak Jokowi, itu diselenggarakan di sana, itu kan memang simbolik juga sebetulnya. Istilahnya kan soft launching aja ya, proyek IKN ini ya. Karena saat itu juga belum siap sebetulnya untuk pemindahan ya. Karena tadi yang baru siap 68% tahap 1 eksekutifnya kan, Istana Negara dan instansi terkait. Tapi kementerian juga ya koordinator belum siap semuanya. Kita bicara soal mungkin fasilitas transportasi di sana, akomodasi dan lain-lain ya. Jadi ini memang masih panjang. Jadi kalau kita lihat di akhir masa jabatan Pak Jokowi, ini kan ibarat ini legacy show-nya Pak Jokowi ya. Di akhir masa jabatannya, salah satu program yang jadi prioritas Pak Jokowi itu ingin ditunjukkan ke publik bahwa ini sudah dalam tahap siap ditempati ya. Walaupun siap ini siap ini kan masih walaupun masih panjang ya. Nah, tapi bagi pemerintahan baru Pak Prabowo ini kan bukan soal legacy show ya, tapi soal political show juga ini kan. Jadi kalau kemudian itu dilanjutkan ya, tapi bisa juga kita kembali ke soal efisiensi nih kan. Kalau upacara di sana kan juga besar juga biayanya kan. Ya, jadi upacara sini jadi juga sesuai narasi Pak Prabowo juga. Dan semakin diadakan, semakin dorongan terhadap keberlanjutan itu kencang. Iya, sama ini kan memperkuat lagi dong. Berarti kan memperkuat image bayang-bayang presiden sebelumnya kan, bahwa Pak Prabowo hanya melanjutkan, hanya memprioritaskan ya apa yang kemudian menjadi prioritas presiden sebelumnya ya. Karena banyak kan sekarang mengaitkan dengan pernyataan Pak Prabowo ketika terakhir di IKN kan. Kan sejak dilantik kalau nggak salah Pak Prabowo kan belum pernah lagi ke IKN. Terakhir ke IKN itu kemudian ada momen di mana wawancara bersama kan, ada Pak Jokowi waktu itu kan. Ketika ditanya sama media, kemudian langsung dilempar ke presiden baru kan Pak Prabowo kan. Dan Pak Prabowo menjawab ya pasti kita akan melanjutkan IKN dan seterusnya ya. Tapi jangan salah, di situ ada pernyataan juga bahkan kalau bisa dipercepat gitu. Oh iya. Ya, makanya rame di situ ya. Tapi ya ini kan sah-sah saja sebetulnya kan, setiap presiden punya prioritas ya, punya janji yang harus ditunaikan. Nah, berarti kalau gitu emang kita semua tahu ya waktu masa kampanye ini kan berkali-kali kita ulang juga masuknya Gibran sebagai wakilnya kan game changer juga waktu itu kan, sebagai wakil Prabowo. Dan memang dukungan Jokowi ini memang berpengaruh besar terhadap kemenangan Pak Prabowo waktu itu. Jadi yang tadi disinggung, Pak Prabowo sempat berjanji bahkan akan melanjutkan IKN, bahkan kalau bisa lebih cepat gitu. Nah, tapi kan sekarang kita lihat banyak program-program efisiensi tadi yang kita ulang tadi, MBG, kemudian juga koperasi ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita bilang bahwa Pak Prabowo ini nggak jadi prioritas nih IKN sekarang, itu lebih murni ke efisiensi untuk mengamankan ini dalam tanda kutip program-program prioritas dia, atau memang tidak melanjutkan IKN ini hanya untuk lepas dari bayang-bayang Jokowi aja gitu. Karena kan sebenarnya dia janji waktu itu sama Pak Jokowi kan bahwa akan melanjutkan dan juga mempercepat nih. Kalau tadi menurut Canarto pelan-pelan saja, tapi ternyata di ini juga tadi diingatkan bahwa Pak Prabowo ternyata janji kalau bisa dipercepat gitu. Nah, kira-kira gimana Canarto? Ini murni efisiensi anggaran, prioritas anggaran, mengutamakan program kerja Pak Prabowo sekarang, atau ini justru nggak mau lepas dari bayang-bayang Jokowi ini Prabowo tidak menjadikan prioritas IKN ini? Setiap kepemimpinan pasti ingin menjadi dirinya sendiri. Jadi terlepas dari bayang-bayang itu, tanpa dikatakan pasti itu akan dijalankan gitu. Itu makna jelas sebetulnya ya. Terkait dengan rencana pembangunan IKN itu, sebetulnya kalau dilihat dari 5 tahapan yang ada, itu
sebetulnya cukup realistis antara tahun 2022 mulai dibangun sampai 2045. Kalau kita belajar dari beberapa contoh kasus studi kasus pemindahan ibu kota yang lain, bahkan itu lebih cepat. Misalnya kalau lihat Putrajaya, secara fisik itu hanya dibangun selama 4 tahun. Kemudian di Brasil ya, dari Rio de Janeiro ke Brasilia itu juga relatif 4 tahun. Itu jauh lebih cepat. Yang lebih cepat lagi Nayapido yang dari Yangon ke Nayapido itu juga lebih cepat dan diam-diam tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Nah ini kan IKN itu kan walaupun kalau kita lihat ya partisipasi masyarakat di awal itu terkesan kurang. Jadi sosialisasi dan lain-lain saya pikir itu kurang masif dan kurang tuntas sehingga faktor-faktor resisten itu masih ada. Jadi memang sebuah program yang besar dalam teori manajemen ya itu kan selalu ada resistensi dan denial. Jadi mustahil semua berjalan lancar. Jadi ini memang dilematis. Tapi kembali ke faktor political will ya. Intinya sebuah program besar itu mustahil dilaksanakan tanpa kemauan politik yang kuat. Tinggal kembali ke situ Pak. Prabowo berani nggak itu nanti dikatakan nggak punya political will untuk membangun IKN. Ini kan juga sedikit banyak berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap dirinya gitu. Menurut Uji gimana? Ya, memang sekali lagi bahwa Pak Prabowo atau pemerintahan baru tidak mungkin kemudian melepas tanggung jawab atau tidak melanjutkan program yang sudah dimulai. Ya, apalagi program ini menggunakan APBN yang cukup besar ya, 89 triliun sudah keluar untuk program ini. Ya. Tapi ini dilanjutkan dengan caranya Pak Prabowo ya tentunya ya tadi bahwa ada proses istilah Cak Narto tadi pelan-pelan ya. Jadi ada format, ada ritme yang mungkin dijaga oleh Pak Prabowo ya. Ini kan dua tujuan sekaligus sebetulnya. Secara teknis kebijakan dengan kemudian tadi istilahnya menempatkan program prioritas program pemindahan IKN di jalur lambat, kemudian jalur cepatnya adalah program MBG dan lain-lain. Ini kan Pak Prabowo atau pemerintahan yang baru ya tetap dalam satu semangat bahwa janji kampanye di saat Pilpres kemarin itu ditunaikan secara perlahan-lahan ya. Dan kedua adalah ini ada benefit elektoral juga sebetulnya dalam hitungan kalkulasi politiknya ya bahwa program-program ini itu lebih berdampak langsung terhadap personalnya Pak Prabowo ya dibanding program IKN yang memang dirasakan dalam jangka waktu panjang ya. Yang ketiga adalah kalau kita lihat dari sisi politik ya, kalkulasi politik Pak Prabowo ya, bahwa kalau kemudian program ini menjadi prioritas di awal yang memakan anggaran cukup besar, maka ruang fiskal Pak Prabowo untuk memprioritaskan anggaran untuk program-program ya yang selama ini dikatakan bahwa ini adalah signature programnya Pak Prabowo, ini juga akan terhambat gitu ya. Karena secara anggaran ini akan tersedot banyak untuk pembangunan IKN. Jadi saya melihat bahwa memang tidak mungkin Pak Prabowo mau dikenang sebagai presiden di mana program besar pemindahan ibu kota itu gagal di bawah pemerintahannya Pak Prabowo. Ya. Justru kalau kita melihat secara politik, kalau kemudian ini dimanfaatkan dengan baik oleh Pak Prabowo, ya, tinggal diatur ritmenya, ya, kemudian di rebranding lagi, ini bisa juga dikenang sebagai legasinya Pak Prabowo juga, ya. Tapi ini soal prioritas saja sebetulnya, ya, bahwa mungkin di periode pertama ini program-program yang menjadi prioritas Pak Prabowo adalah program yang memang langsung punya asosiasi terhadap diri Pak Prabowo ketika kampanye kemarin, ya. Nanti mungkin di periode kedua ya secara perlahan mungkin akan dibangun. Kalau 2 periode ya Pak Prabowo ya. Jadi ya itu pun sekaligus bisa dilihat bahwa pemerintahan saat ini bukan hanya kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Ya walaupun tadi yang lo sampaikan bahwa Pak Prabowo terpilih karena salah satunya adalah umbrella politiknya Pak Jokowi, kekuatan endorsementnya Pak Jokowi ya, tapi setelah terpilih, ya ini kan fenomena umum ya. Kalau kita belajar dari pengalaman pilkada misalnya ya, bahkan misalnya ada seorang kepala daerah
yang terpilih karena endorsement dari mantan kepala daerah sebelumnya. Ya, tapi setelah terpilih itu kan banyak juga terjadi konflik juga itu ya. Ya, karena apa? Dia membangun struktur kekuasaannya sendiri, konsolidasinya sendiri, orbitnya sendiri ya, sehingga memang wajar saja, itu manusiawi dalam politik, sah-sah saja ketika seorang pemimpin baru, seorang penguasa baru kemudian menata ulang kekuasaannya, itu hal yang wajar ya. Dan seorang penguasa baru biasanya ya itu akan semakin kuat kalau semakin jauh dari penguasa yang lama kan gitu ya. Tapi kalau seorang penguasa lama semakin dekat dengan penguasa baru maka semakin kuat gitu. Jadi ini kan fenomena yang berbeda gitu ya. Betul. Oke, ini waktu juga ya kayaknya yang udah terbatas buat kita. Padahal masih banyak ini ya. Pandangan terakhir soal IKN nih, Canarto. Ya, mau tidak mau karena ini warisan lama dan sudah menjadi amanah undang-undang. Kalau tidak dikatakan persepsi publiknya buruk, maka mau tidak mau IKN ini harus lanjut. Nah, PR terbesar terkait dengan politik anggaran adalah bagaimana Prabowo bisa mencari sumber anggaran yang lain di luar APBN. Nah, kita tahu kan Prabowo ini kan lincah dalam berdiplomasi. Nah, bisa jadi mencari anggaran lain di investasi asing gitu. Nah, kita tahu misalnya kayak Turki itu berminat, kemudian Uni Emirat Arab berminat. Nah, tinggal bagaimana realisasi negara-negara asing itu untuk berinvestasi di IKN. Itu menjadi alternatif pendanaan. Karena memang tadi yang dikhawatirkan mayoritas masyarakat itu soal pendanaan ya. Kalau lu Ji, statement terakhir. Memang secara simbolik. Kalau kita lihat ini dukungan publik kan cukup tinggi sebetulnya. Walaupun ini sekali lagi sebagai sebuah public policy angka 58,3 ya persen atau 64,5% tadi ya yang ingin melanjutkan program IKN. Ini bukan angka yang besar ya, tapi intinya bahwa ada kesepahaman bahwa IKN ini adalah suatu program nasional yang penting ya. Tapi PR-nya adalah sekali lagi tadi yang kita bahas, bagaimana kemudian pemerintah bisa meyakinkan publik secara luas bahwa pemindahan IKN ini tidak mengorbankan aspek yang lain, ya program prioritas yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kita butuh, publik butuh sesuatu yang simbolik. Ya, kenapa ini muncul polemik atau muncul pertanyaan besar, keraguan besar di publik terkait soal IKN? Karena memang hal-hal simbolik terkait dengan presiden baru ini belum terlihat di IKN, ya kehadiran misalnya datang presiden aja datang aja belum gitu, udah hampir setahun kan, gitu. Setahun pemerintahan pertama ya, belum sekalipun Pak Prabowo datang ke IKN. Dan semakin nggak terurus isu-isu yang lain yang muncul. Padahal kalau program yang lain kan cukup banyak diatensi oleh Pak Presiden ya, soal MBG dan lain-lain, sehingga memang secara simbolik pun wajar kalau muncul pertanyaan dari publik ya. Nah, terakhir sebetulnya kalau kita lihat dari sisi politik ya, bahwa program ini sebetulnya bisa menjadi amunisi juga bagi Pak Prabowo ya. Artinya bahwa dalam setiap pemimpin kan ingin membuat legacy ya. Ini sebetulnya legacy yang besar kalau selesai ya. Walaupun pemerintah punya PR besar ya, harus menjelaskan ke publik bagaimana kemudian dampak secara konkret ya pembangunan IKN terhadap ekonomi nasional maupun mungkin secara konkret kebutuhan masyarakat ya. Karena kan simpel saja sebetulnya dari data survei yang kita temukan, orang kan ingin bahwa IKN dibangun tapi jangan sampai kemudian mengorbankan biaya APBN jebol, gedung biaya untuk pembangunan gedung sekolah misalnya, atau IKN dilanjutkan tapi jangan kemudian ya rumah sakit misalnya atau kesehatan kita masih mahal. Kan simpelnya itu ya. Lapangan kerja masih susah. Ya, lapangan kerja juga masih susah. Jadi bagaimana kemudian program-program dasar ini tetap terlayani tapi IKN ini secara perlahan tetap berlanjut ya. Itu yang sebetulnya yang dibutuhkan oleh publik saat ini ya. Oke. Waktu juga yang membatasi kita ini. Sekali lagi terima kasih. Bro Aji dan juga Canarto. Memang sayang ya kalau nggak dilanjutkan gitu ya. Udah dibangun puluhan triliun ya, cuma jadi di Kalimantan jadi apa nanti itu, sayang. Seperti biasa kita pantun dulu untuk penutup. Makan sate pakai gulai, paling enak kalau sama ketan.
Kenapa sih dulu pembangunan IKN dimulai? Kalau sekarang bingung untuk melanjutkan, duitnya dari mana? Sampai berjumpa lagi.